Salah satu dampak buruk yang kini sedang dirasakan oleh masyarakat akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 adalah sistem belajar anak yang kurang efektif. Akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 ini, anak-anak menjadi diliburkan datang ke sekolah dan tidak dapat bertatap muka langsung dengan teman-teman dan gurunya, dan harus melakukan kegiatan belajar mandiri dari rumah. Tentu saja, hal ini sangat tidak efektif, mengingat bahwa anak-anak masih memerlukan bimbingan, perhatian, dan pengajaran dari tutor atau guru yang mampu dalam bidang itu. Pembelajaran yang kini dilakukan di rumah saja atau dalam kelompok kecil saja dirasakan kurang dapat membangun kemampuan mereka, dan tidak semua anak-anak dapat melakukannya dengan serius. Sedangkan belajar bersama-sama di ruang kelas saja belum tentu membuat mereka serius belajar, apalagi saat tidak di dalam kelas dan kurangnya bimbingan dari guru. Tidak semua juga orang tua anak memiliki waktu dan mampu membimbing dan mengajari anak-anaknya saat mereka berada di rumah. Enak atau enggak belajar online? Enggak. Banyak tugas yang akan dikirimkan. Enggak jumpa sama teman-teman. Menjaga adik. Karena susah dapat jaringan. Disuruh-suruh mama pas belajar. Bisa mendapat jawaban. Gak bisa ketemu sama guru. Bisa ketemu sama teman-teman. Supaya hilang corona, supaya hangus corona, supaya bisa bertemu sama guru, supaya bisa belajar di sekolah. Nah, benar bahwa anak-anak merasa mereka kurang mendapatkan pelajaran yang baik. Mereka jadi seolah terlalu banyak bermain dan tidak serius saat mengerjakan tugas-tugasnya. Tetapi haruskah kita membiarkan mereka dalam kegundahannya tersebut? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dalam menanggapi hal itu? Dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-7 dikatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Benar bahwa kita semua saat ini adalah orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Akan tetapi, kita harus lebih memperhatikan anak-anak. Bukan berarti tugas-tugas kita sebagai manusia juga terhenti akibat hal ini. Melalui nats kita di atas, kita dapat belajar bahwa anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajarannya haruslah tetap dibimbing setiap waktu. Mereka tidak boleh dibiarkan belajar sendiri karena ada banyak hal yang terkadang masih sulit mereka pahami, dan itu sangatlah membutuhkan bimbingan. Setiap waktu kita harus memberikan mereka pemahaman, perhatian, dan memberi mereka pembelajaran semampu kita. Dengan demikian, walaupun mereka belajar dari rumah saja, akan tetapi mereka tetap mendapatkan arahan dan bimbingan. Siapa yang dapat melakukan hal itu? Tentunya orang tua dan orang-orang terdekatnya. Walau orang tua terkadang tidak memiliki waktu senggang atau merasa sulit untuk membimbing anak tersebut, tetapi setidaknya jangan biarkan mereka sendiri saat mereka sedang belajar. Karena tugas kita sebagai orang yang lebih dewasa adalah memberikan mereka pengajaran, bimbingan, dan arahan sehingga mereka
tidak lari dari koridor kebenaran yang telah ditentukan dalam hidupnya. Jadi, walaupun kegiatan belajar dilakukan dari rumah saja akibat pandemi COVID-19 ini, tetapi pembelajaran, perhatian, dan arahan yang benar itu tetaplah didapatkan oleh anak-anak. Dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 tadi, apabila pada saat itu nats itu dihimbau dan diberikan kepada orang Israel untuk mengatakan agar bangsa Israel tetap mengasihi dan imannya tetap teguh kepada Allah sejak dini, agar orang tua tetap mengajarkannya kepada anak-anaknya. Demikian juga hal itu harus tetap diperhatikan pada masa sekarang ini. Anak-anak tidak boleh lepas dari pantauan orang tua pada saat melakukan pembelajarannya. Mereka juga harus tetap diajarkan secara berulang-ulang tentang pengetahuan yang baik, agar mereka tetap mendapatkan pembelajaran yang sesuai dan yang mereka butuhkan.